Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas 9. Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Ayat 51 dibaca oleh yang laki-laki, kita semua yang laki-laki, yang 52 dibaca oleh yang perempuan. Bergantian sampai ayat 62. Kita mulai Lukas 9 ayat 51 yang laki-laki. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian sabda Tuhan untuk kita pagi hari ini. Berbahagialah semua orang yang di dalam hidupnya percaya kepada sabda Allah. Amin. Silakan duduk. Bless the Lord. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul. God leads me into life. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, suatu sore menjelang berangkat ke ibadah Patuwen, istriku memberitahu kalau anak kami sakit, demam dan sesak napas. Itu tahun-tahun pertama aku menjadi pendeta di GKJW, dan bulan ini ulang tahunku sebagai pendeta yang ke-46 tahun. Balik ke cerita anakku. Aku melihat sejenak anak itu nampaknya tidak mencemaskan. Aku beritahu istriku untuk menjaganya karena aku harus segera berangkat melayani ibadah di satu rumah warga. Semua serasa baik-baik saja sampai aku pulang ke pastori ke rumah. Ternyata anakku semakin parah sakitnya, kesulitan bernapas. Dengan panik, aku segera membawa anakku ke dokter. Setiba di dokter, ternyata rumah itu sudah ditutup. Aku ketuk pintunya dan dijawab dari dalam, sebaiknya pasien dibawa saja ke rumah sakit. Dengan becak yang membawa kami, akhirnya sampai juga kami di rumah sakit. Perawat yang menyambut kami segera membawa anakku ke ruang periksa. Rupanya sudah ada kontak antara dokter dengan perawat di rumah sakit. Anakku kemudian disuntik dan tetap tinggal di ruang periksa. Malam itu aku dan anakku menginap di UGD sampai esok paginya. Setelah membayar biaya pengobatan, aku membawa kembali anakku ke rumah karena sudah sembuh. Saya tidak mau membahas ini dari sudut medis atau kesehatan. Itu bukan bidang saya. Saya mengajak panjenengan membahas ini dari segi teologi. Kalau ada pendeta sampai harus menginap di rumah sakit karena anaknya sakit, itu gara-gara teologianya GKJW. Panjenengan tahu teologianya GKJW. Jangan lupa ya, ini termasuk yang akan jadi pendeta. Pendeta GKJW itu boleh kawin. Ini persoalan. Kalau tidak boleh kawin, nggak ada pendeta ngurusi anak sampai ke rumah sakit. Sulit saya membayangkan seorang pastor ikut sidang gereja seperti sebuah perbuatan yang mulia, padahal mertuanya jaga cucunya di rumah. Ini ngerepoti morotua ini, pendeta ini. Ya. Jadi Ibu Bapak dan saudara-saudara, ada gereja yang melarang rohaniwannya itu nikah, supaya nggak ngerepoti penggawean gereja. Ada juga yang bercerita, ada Pak, gereja itu yang boleh kawin rohaniwannya, tetapi pangkatnya harus cuma pendeta jemaat, nggak bisa jadi ketua MD atau di atasnya lah. Saya sampai berpikir begini, apa GKJW ini perlu meninjau ulang teologianya? Bolehlah kawin, tapi dibatasi usia perkawinannya. Jangan terlalu lama. Jadi boleh berkeluarga supaya tahulah rasanya berkeluarga bagaimana. Tapi ulang tahun perkawinan hanya dibatasi sampai 75 tahun saja. Jangan lewat 75 tahun. Apa ada yang pernah ulang tahun 75 tahun perkawinan? Jadi Ibu Bapak dan saudara-saudara, teologi itu membawa resiko. Tetapi ada yang enggak, itu bukan resiko, itu dinamika. Wah, itu gaya bahasa saja. Malah begini, mungkin panjenengan belum tahu cerita ya, ada pendeta yang tidak tahu MD mana lupa. Suatu saat itu tidak mau memberkati calon manten. Padahal calon manten itu enggak ada masalah. Menghindar saja pendetanya ini
memberkati. Karena calon manten itu mantannya. Ini gara-gara teologi GKJW ini yang mau saya katakan. Kembali ke teks. Salah satu kesalahanku dalam kisah di atas, ya, yang anakku mondok di rumah sakit itu adalah salah satu kesalahanku menetapkan prioritas tindakan antara pelayanan gereja dan pelayanan keluarga atau pelayanan yang lain. Ada juga pendeta yang hobinya terlalu kuat atau yang lain-lainnya. Itu contoh satu kesalahan dari ribuan kesalahan aku selama menjadi pendeta. Semakin lama aku rasanya semakin banyak dosanya. Memilih prioritas antara mengambil keputusan hidup adalah sebuah seni. Tidak ada ilmunya, itu seni. Seni bersama Tuhan. Lukas 9 yang bacaan kita tadi menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau umatnya, Tuhan itu mau umatnya itu mutlak percaya kepada Dia. Tidak boleh ditawar sedikit pun. Pola pikir serba mutlak itu sangat kuat dipahami sementara orang. Dalam nuansa hukum, kepastian itu penting. Ketidakpastian hukum akan mengacaukan masyarakat. Tuhan mengajarkan kepastian. Ikut Dia atau tidak sama sekali. Ikut Dia sepenuhnya atau tidak sama sekali. Tidak ada kemungkinan lain. Itulah Lukas 9 tadi. Satu yang unik dari Tuhan Yesus, Dia ngomong tentang kemutlakan orang yang mau mengikutinya itu, ngomongnya itu tidak dari surga, gaya lama pakai nabi-nabi, tidak. Ngomongnya itu di dunia. Tatap muka sama yang diajak omong. Ini gaya Tuhan kita. Dia yang suci itu tidak mempertahankan kesuciannya untuk hidup terpisah dengan ciptaannya. Dia yang suci itu tidak mempertahankan kesuciannya demi cintanya pada manusia. Kesucian itu mutlak. Cinta kepada Tuhan itu mutlak. Tidak bisa ditawar. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak bisa hidup tanpa manusia yang dicintai. Tuhan bukan di pihak lain dari manusia. Tuhan selalu senang di pihak orang-orang yang dicintainya. Aku punya hidup baru. Aku punya hidup baru. Operator,